Kuperhatikan yang terjadi pada semua orang akhir-akhir ini adalah saat mereka dipangkas dan ditangani karena melakukan kesalahan dalam tugas atau diberhentikan. Mereka tidak menanganinya dengan baik. Tetapi merasa khawatir mereka akan disingkapkan dan disingkirkan. Sehingga mereka menjadi pasif dalam tugas dan tak dapat benar-benar membayar harga. Mereka berhenti berusaha secara proaktif. Iya. Di saat seperti ini, jika kita tidak merenungkan dan mengenal diri kita atau mencari kehendak Tuhan, tetapi terhalang oleh masa depan dan tempat tujuan kita, hidup dalam keadaan salah paham dan waspada terhadap Tuhan, ini sungguh menahan jalan masuk kehidupan kita. Kita harus mencari kebenaran dalam hal ini. Benar. Telah kulewati hal ini sejak kehilangan tugasku baru-baru ini. Bagaimana kalau kita bersekutu tentang hal ini sekarang? Baik. Aku akan memulai dengan pengalamanku sendiri. Baiklah. Pada bulan April 2017, aku menderita tekanan darah tinggi. Jadi pemimpin menunda tugasku agar aku bisa pulang dan beristirahat. Aku sungguh kecewa dan berpikir, Tuhan akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Ini waktu yang penting untuk melakukan tugas dan persiapkan perbuatan baik. Tanpa sebuah tugas, dapatkah aku memiliki tempat tujuan dan kesudahan yang baik? Akankah bertahun-tahun kerja keras dan membayar harga menjadi sia-sia? Aku menutup klinikku untuk melakukan tugasku sepenuh waktu. Suamiku berusaha menghalangi, tapi tak mampu menghalangiku untuk mengikut Tuhan. Sekarang aku sudah bercerai tanpa keluarga. PKT mengikutiku. Orang tuaku selalu ditanyai keberadaanku. Aku bahkan tidak bisa pergi ke rumah mereka. Aku benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Seorang saudari menampungku di rumahnya. Dia bersekutu tentang kehendak Tuhan, mengatakan aku harus tunduk. Tetapi aku sungguh merasa iri ketika melihatnya selalu sibuk dengan tugasnya. Aku tak mampu melakukan tugas karena kurang sehat. Apakah Tuhan menggunakan kondisiku untuk menyingkirkan tugasku, untuk menyingkapkan dan menyingkirkanku? Pemikiran ini membuatku lemas. Dan aku merasa sedih dan tanpa pengharapan. Kesalahpahaman dan keluhan tentang Tuhan juga muncul. Aku telah menyerahkan segalanya dan banyak menderita tanpa mengeluh. Mengapa akhirnya aku bahkan tidak diizinkan untuk melakukan tugasku? Sejak saat itu, aku sungguh tak bisa menerima firman Tuhan dan tak tahu harus mengatakan apa saat berdoa. Aku kehilangan nafsu makan dan tidak bisa tidur. Aku berada dalam kegelapan hingga aku berpikir untuk mencari pekerjaan. Melihatku seperti ini, saudari itu menanganiku dan berkata, "Kau tidak sungguh membaca firman Tuhan dan bahkan mempertimbangkan untuk mencari uang. Kau orang yang sama sekali berbeda. Kau tidak mencari kebenaran." Sangat sulit bagiku untuk mendengar hal ini. Dan aku berdoa kepada Tuhan dalam pencarian. Tuhan, aku tidak tahu cara melewati hal ini dan aku tidak tahu apa jalan masa depanku. Aku hidup dalam kegelapan dan merasa sengsara. Tolong terangi dan bimbing aku untuk tahu kehendak-Mu. Lalu bagaimana kau bisa keluar dari keadaan itu setelahnya? Beberapa hari berikutnya aku terus berdoa dan sering mencari. Suatu pagi, ada firman Tuhan tiba-tiba muncul di benakku. Apakah engkau memiliki wajah seorang yang bisa memperoleh berkat? Aku segera menyalakan komputerku untuk menemukan bagian-bagian itu. Mari kita menontonnya bersama-sama. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, setelah kerusakan selama beberapa ribu tahun, manusia menjadi mati rasa dan dungu. Manusia telah menjadi setan yang menentang Tuhan, sampai ke taraf pemberontakan manusia terhadap Tuhan telah didokumentasikan dalam buku-buku sejarah, dan bahkan manusia itu sendiri tidak mampu menceritakan dengan lengkap tentang perilakunya yang suka memberontak. Karena manusia telah begitu dalam dirusak oleh iblis, dan telah disesatkan oleh iblis sampai sedemikian rupa hingga dia tidak tahu kemana harus berpaling. Bahkan sekarang pun manusia masih mengkhianati Tuhan. Ketika manusia melihat Tuhan, dia mengkhianatinya, dan ketika dia tidak dapat melihat Tuhan, dia juga mengkhianatinya. Bahkan ada orang-orang yang setelah menyaksikan kutukan Tuhan dan murka Tuhan, tetap saja mengkhianatinya.
Jadi, aku katakan bahwa akal manusia telah kehilangan fungsi aslinya dan hati nurani manusia juga telah kehilangan fungsi aslinya. Manusia yang kulihat adalah binatang liar dalam wujud manusia. Dia adalah ular berbisa, dan tidak peduli seberapa menyedihkan dia berusaha menampilkan dirinya di depanku, aku tidak akan pernah berbelas kasihan terhadapnya, karena manusia tidak memahami perbedaan antara hitam dan putih, perbedaan antara kebenaran dan yang bukan kebenaran. Akal manusia begitu kebas, tetapi dia masih ingin mendapatkan berkat. Kemanusiaannya begitu rendah, tetapi dia masih ingin memiliki kedaulatan seorang raja. Dia akan menjadi raja untuk siapa dengan akal seperti itu? Bagaimana mungkin manusia dengan kemanusiaan seperti itu duduk di atas tahta? Manusia benar-benar tidak punya rasa malu. Dia adalah makhluk celaka yang sombong. Bagi engkau semua yang ingin mendapatkan berkat, kusarankan agar engkau semua mencari cermin terlebih dahulu dan memandang cerminan buruk dirimu sendiri. Apakah engkau memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja? Apakah engkau memiliki wajah seorang yang bisa memperoleh berkat? Belum ada sedikit pun perubahan dalam watakmu, dan engkau belum menerapkan kebenaran apapun, tetapi engkau masih mengharapkan hari esok yang luar biasa. Engkau menipu dirimu sendiri. Orang percaya kepada Tuhan untuk menerima berkat. Bukankah hal inilah yang ada dalam hati semua orang? Tanpa motivasi untuk menerima berkat ini, apa yang akan kau rasakan? Dengan sikap apa engkau akan melakukan tugasmu? Jika motivasi ini disingkirkan, atau jika orang-orang itu sendiri berhenti menginginkan berkat dan melepaskannya, maka banyak dari antara mereka akan melakukan tugas mereka tanpa semangat dan merasa bahwa tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan. Mereka akan merasa seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Perasaan semacam ini ada dalam lubuk hati mereka yang terdalam. Mungkin pada saat mereka melakukan tugas mereka atau menjalani kehidupan bergereja, mereka merasakan dalam diri mereka bahwa mereka tidak lagi memiliki motivasi untuk menerima berkat. Namun, menurut Tuhan tidaklah demikian. Orang-orang melihat penampilan luar mereka dan merasa diri mereka adalah orang baik, serta mengira bahwa mereka telah berubah. Mereka berpikir bahwa mereka telah berpindah dari tahap antusiasme ke tahap mengejar kebenaran dalam melakukan tugas mereka, bahwa mereka tidak lagi mengandalkan antusiasme atau dorongan sesaat untuk melakukan tugas, tetapi mampu mengejar kebenaran dan berusaha keras untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan standar saat mereka melakukannya, dan bahwa mereka terus-menerus mentahirkan diri mereka sehingga mereka akan memenuhi kehendak Tuhan dan memenuhi syarat sebagai makhluk ciptaan, dan bahwa mereka juga mampu untuk sedikit tunduk. Namun, jika sesuatu muncul yang secara langsung berkaitan dengan tempat tujuan dan kesudahan mereka, maka sifat asli orang yang sebenarnya dalam cara mereka berperilaku akan tersingkap sepenuhnya. Amin. Firman penghakiman Tuhan membuatku tidak bisa bersembunyi.
Sebelumnya aku tahu bahwa iman tidak boleh hanya untuk berkat. Tetapi aku tidak sungguh mengenal diriku sendiri. Situasi ini benar-benar menyingkapkan motivasiku untuk mendapatkan berkat. Telah kuserahkan segalanya selama bertahun-tahun, menutup klinikku dan melakukan tugasku di gereja. Melewati banyak penderitaan apapun yang datang menerpa. Kupikir dengan melakukan semua pengorbanan itu, aku pasti akan mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan dan memiliki tempat tujuan yang baik. Jadi aku sungguh termotivasi dalam tugasku. Sekarang aku tidak mampu melakukan tugasku karena kesehatanku. Jadi kupikir aku telah kehilangan tempat tujuanku dan impianku akan berkat pupus. Aku terlalu tertekan untuk bergerak. Aku tidak hanya menyesal menyerahkan segalanya, tetapi aku juga menyalahkan Tuhan, bernalar dengannya dan menentangnya. Aku memperlakukan pengorbananku sebagai modal untuk bertransaksi dengan Tuhan demi berkat. Berpikir Tuhan berutang tempat tujuan dan kesudahan yang baik kepadaku karena semua yang kulakukan. Tanpa itu, aku mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Jadi, motif untuk diberkati tersembunyi di balik kenegatifanmu. Iya, itu mengingatkanku pada firman Tuhan. Tujuan imanmu kepada Tuhan adalah memanfaatkan Dia untuk mencapai tujuanmu sendiri. Bukankah ini merupakan fakta pelanggaranmu terhadap watak Tuhan? Benar. Watak Tuhan tersingkap melalui firman-Nya. Perspektif dalam imanku adalah melakukan transaksi dengan Tuhan, menipu, dan memperalatnya demi berkat yang kuinginkan. Benar. Itu menyinggung wataknya. Iya, Iya. benar. Kontribusi dan pengorbanan Paulus semuanya adalah untuk menuntut mahkota kebenaran dari Tuhan. Ini sangat menyinggung watak Tuhan dan dia dihukum. Dan setelah aku membuat beberapa pengorbanan, aku menuntut upah, mahkota, perkenanan, dan berkat seperti dia. Ketika tak mendapatkan apa yang kuharapkan, aku salah paham dan menyalahkan Tuhan dan berpikir untuk mengkhianatinya. Di manakah nalar dan hati nuraniku? Salah satu sejenis iblis seperti diriku yang memimpikan berkat, benar-benar tak tahu malu. Iya. Jika saja kesehatanku tidak menghalangiku untuk melakukan tugasku, aku pasti tak akan pernah melihat pengejaranku yang tidak benar dalam imanku. Tetapi akan tetap berada di jalan yang salah. Dan akhirnya berakhir seperti Paulus. Ini membuatku sedikit takut. Dan aku menyadari bahwa pengaturan Tuhan ini adalah kasih dan keselamatannya bagiku. Benar. Aku sangat menyesal dan merasa bersalah setelah memahami kehendak Tuhan. Dan menangis saat aku berdoa. Ya Tuhan, aku sangat bersyukur atas keselamatanmu. Tanpa disingkapkan dengan cara ini, aku pasti menentangmu dan masuk neraka tanpa tahu alasannya. Iya. Tuhan, aku ingin bertobat kepadamu dan berhenti mengejar berkat. Aku hanya ingin mengejar kebenaran, membuang watakku yang rusak dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Bagaimana caramu masuk setelah itu? Setelah berdoa, aku membaca lebih banyak firman Tuhan. Sekarang, aku akan berfokus untuk menjelaskan kepada engkau semua bagaimana Petrus mengenalku dan apa akhir hidupnya. Aku menghadapkannya dengan ujian yang tak terhitung banyaknya, ujian yang tentu saja membuatnya setengah mati. Tetapi di tengah ratusan ujian ini, tak sekalipun dia kehilangan imannya kepadaku. Bahkan ketika aku mengatakan bahwa aku sudah meninggalkannya, dia tetap tidak tawar hati dan terus mengasihiku dengan cara yang nyata dan sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan masa lalu. Aku memberitahukan kepadanya bahwa aku tidak akan memujinya meskipun dia mengasihiku, bahwa aku akhirnya akan melemparkannya ke tangan iblis. Namun di tengah-tengah ujian seperti itu, ujian yang tidak menimpa dagingnya, melainkan ujian firman, dia tetap berdoa kepadaku dan berkata, "Oh Tuhan, di antara surga dan bumi dan segala sesuatu, adakah manusia, makhluk apapun atau perkara apapun yang tidak berada dalam genggaman tangan-Mu yang maha kuasa? Ketika Engkau berbelas kasihan kepadaku, hatiku sangat bersuka cita karena belas kasihan-Mu. Ketika Engkau menghakimiku, meskipun aku mungkin tidak layak, aku mendapatkan perasaan yang lebih besar tentang perbuatan-Mu yang tak terselami, karena Engkau penuh dengan otoritas dan hikmat. Meskipun dagingku menderita kesukaran, rohku dihiburkan. Bagaimana mungkin aku tidak memuji hikmat dan perbuatan-Mu? Bahkan jika aku mati setelah mengenal-Mu, bagaimana mungkin aku tidak melakukannya dengan senang hati dan gembira? Karena kesetiaannya di hadapanku, dan karena berkat-Ku atasnya, dia telah menjadi teladan dan model bagi manusia selama ribuan tahun. Bukankah ini justru adalah contoh yang harus engkau semua tiru? Amin.
Aku memahami dalam firman Tuhan bahwa Petrus tidak dibatasi oleh nasib atau tempat tujuannya. Saat Tuhan berkata tak akan memperkenan Petrus meski dengan kasihnya kepada Tuhan, dan pada akhirnya akan menyerahkan dia kepada iblis. Petrus tetap berusaha untuk mengasihi Tuhan dan tunduk sampai kematiannya. Tidak ada yang bersifat transaksional atau pemalsuan apapun dalam kasih Petrus kepada Tuhan, tetapi itu adalah kasih sejati dan ketaatan. Iya. Aku menemukan jalan penerapan dari firman Tuhan. Bersedia untuk berusaha mengasihi Tuhan seperti Petrus untuk menempuh jalan mengalami perubahan watak. Bagaimanapun Tuhan memperlakukan diriku, apapun kesudahan dan tempat tujuanku, aku akan tunduk pada aturan dan penataan Tuhan dan sungguh mengorbankan diriku bagi Dia. Aku tidak mampu melakukan tugasku di gereja seperti sebelumnya. Tetapi aku telah menikmati makanan dari firman Tuhan dan memiliki sedikit pengalaman. Sehingga aku dapat menuliskan apa yang telah kupelajari untuk memberi kesaksian tentang dia. Ini juga berarti melakukan tugas makhluk ciptaan. Ya bagus sekali. Ya, Ya, dan itu adalah tugas kita juga. Iya. aku mulai banyak menenangkan diri di hadapan Tuhan, merenungkan firman-Nya dan menulis kesaksian dari pengalaman. Aku merasa jauh lebih dekat kepada Tuhan. Dan berhenti mencemaskan masa depan dan prospekku. Aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Setelah melewati masa pemulihan, tekanan darahku mulai normal, dan aku melanjutkan tugasku di gereja. Kupikir bahwa setelah pengalaman itu, kuperoleh sedikit pemahaman tentang pandanganku akan kepercayaan kepada Tuhan, dan aku tak akan terhalang oleh harapan akan berkat. Namun setelah beberapa waktu, keinginan itu muncul kembali. Lalu apa yang terjadi? Aku terpilih sebagai pemimpin gereja. Dalam sebuah pertemuan, pemimpin meminta kami untuk memeriksa kemampuan masing-masing pemimpin kelompok untuk melakukan pekerjaan nyata. Dan berkata bahwa orang licik yang tak mau menerima kebenaran tak boleh mendapat kedudukan itu. Kupikir, aku harus segera memeriksa mereka. Karena memakai orang yang salah dapat membahayakan pekerjaan gereja dan saudara-saudari. Benar. Tak hanya aku bisa kehilangan tugasku sebagai pemimpin, tetapi itu juga sebuah pelanggaran, suatu perbuatan jahat. Benar. Sebulan kemudian, perubahan yang diperlukan telah dilakukan dan aku merasa sangat senang. Namun di luar dugaan, pemimpin kami segera mengetahui bahwa salah satu pilihanku adalah orang yang licik. Ini sungguh membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa tidak melakukan tugasku dengan baik dan telah mengganggu pekerjaan gereja. Segera sesudah itu, saudara-saudari melaporkan bahwa pilihanku yang lain sangat congkak. Dia menolak saran orang lain yang masuk akal dan memarahi serta menahan kemajuan mereka. Mereka ingin dia diberhentikan. Melihat masalah demi masalah muncul, aku merasa tak berdaya. Aku merasa sedih dan merasa pemahaman kebenaranku dangkal dan tak punya kenyataan kebenaran. Jika ada hal lain yang tidak beres dan berdampak pada pekerjaan gereja, itu akan menjadi kejahatan yang besar. Lalu bukankah masa depanku, nasibku, kesudahan, dan tempat tujuanku akan lenyap? Aku merasa harus segera beralih ke tugas yang berbeda. Pada suatu pagi, aku mulai merasa pusing dan tekanan darahku lebih tinggi daripada biasanya. Aku memberitahu pemimpin kami tentang hal itu. Berpikir bahwa karena masalah kesehatanku muncul, akan lebih baik jika dia mengalihkanku ke tugas lain. Maka, aku tak akan memiliki banyak tanggung jawab. Dengan tenang aku berkata kepada saudari yang bekerja bersamaku, aku rela menyerahkan jabatan ini jika diperlukan. Dan aku akan melakukan tugas apapun yang kubisa setelah itu. Dia menanganiku, mengatakan aku sedang memperlihatkan kenegatifan dan harus merenungkan diriku. Aku tidak mau menerima nasihatnya. Kupikir aku bersedia untuk menaati dan melakukan tugas apapun yang kubisa. Kenapa itu dikatakan negatif? Kupikir Tuhan telah mengizinkannya untuk mengatakan hal itu. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingannya agar aku bisa mengetahui keadaanku yang sebenarnya. Apa pemahamanmu setelah itu? Kemudian, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Ujian apapun tidak dapat mengubah kesetiaan orang yang memiliki Tuhan di dalam hatinya. Bagi mereka yang tidak memiliki Tuhan di dalam hatinya, begitu pekerjaan Tuhan tidak menguntungkan bagi dagingnya, mereka berubah pandangan tentang Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak akan tetap bertahan sampai pada akhirnya, yang hanya mencari berkat, tanpa keinginan untuk mengorbankan dirinya untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang hina semacam itu semuanya akan dibuang ketika pekerjaan Tuhan berakhir, dan sama sekali tidak layak dikasihani.
Mereka yang tidak memiliki kemanusiaan tidak mampu bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jika keadaan aman dan tentram, atau jika ada keuntungan yang bisa dikejar, mereka tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi begitu keinginan mereka tidak terkabul atau akhirnya ditolak, mereka langsung memberontak. Bahkan hanya dalam waktu semalam, dari sosok manusia yang penuh senyum dan baik hati, menjadi pembunuh berwajah buruk yang kejam, yang tiba-tiba memperlakukan orang yang memberi kebaikan kepada mereka di masa lalu sebagai musuh tanpa alasan. Jika tidak diusir, setan-setan ini akan membunuh tanpa ragu. Bukankah mereka akan menjadi bahaya yang tersembunyi? Amin. Firman penghakiman Tuhan seperti pukulan telak. Bukankah aku justru adalah jenis orang yang dia singkapkan? Aku antusias dan bekerja keras ketika kupikir tugasku akan menghasilkan berkat. Kalau tidak ada berkat, aku memperlihatkan sisi lain dan tidak menginginkan tugas itu lagi. Aku hanya memikirkan masa depan dan tempat tujuanku. Ketika melakukan kesalahan, aku tidak merenung dan mencari kebenaran dalam kegagalanku, memperbaiki kekuranganku dan berusaha untuk melakukannya dengan baik. Tetapi aku takut memiliki tanggung jawab dan membahayakan masa depanku. Aku ingin mengabaikan tugas ini dan menggantikannya dengan tugas yang lebih ringan tanggung jawabnya, menggunakan tekanan darahku sebagai alasan. Aku terlihat sangat masuk akal di luarnya, tetapi motifku yang hina tersembunyi di balik itu. Aku sangat licik. Bagaimana kau menangani dorongan untuk memperoleh berkat itu? Aku mulai merenungkan, apa sumber sebenarnya dari sikapku yang selalu mencari berkat dalam imanku. Aku membaca bagian ini dalam firman Tuhan. Apa dasar yang dahulu dipakai manusia untuk menjalani hidup, semua orang hidup untuk diri sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, inilah ringkasan dari natur manusia. Iman orang adalah untuk melayani dirinya sendiri. Mereka menyerahkan segalanya, mengorbankan dirinya bagi Tuhan. Mengabdi kepadanya, tetapi semua itu adalah untuk dirinya. Singkatnya, semua itu adalah untuk mendapatkan berkat-berkat itu sendiri. Di dunia, semuanya adalah untuk keuntungan pribadi. Beriman hanyalah untuk menuai berkat. Orang meninggalkan semuanya dan menanggung banyak penderitaan demi memperoleh berkat. Semua ini merupakan bukti empiris dari natur manusia yang rusak. Amin. Aku menyadari dari bagian ini bahwa aku selalu memikirkan diriku sendiri karena telah dirusak sedemikian dalam oleh iblis. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan jangan pernah bekerja kecuali ada upah. Falsafah iblis untuk bertahan hidup ini telah menjadi naturku, membuatku makin egois dan juga hina. Aku memikirkan keuntungan pribadi dalam segala hal. Melihat jalanku dalam iman selama bertahun-tahun itu, titik awalku untuk melakukan tugasku adalah agar diberkati, diberi upah, dan akhirnya masuk ke dalam kerajaan surga. Kerja keras selama bertahun-tahun sebenarnya bukan melakukan tugas makhluk ciptaan atau sungguh mengorbankan diri bagi Tuhan. Itu adalah untuk memperalat Tuhan, menipu Dia, untuk bertransaksi dengan Dia. Sama sekali bukan untuk mengasihi dan memuaskan Tuhan. Bagaimana aku bisa dikatakan sebagai orang beriman? Aku adalah orang tidak percaya. Iya. Tuhan mengangkatku sebagai pemimpin gereja agar aku bisa berlatih menggunakan kebenaran untuk memecahkan masalah, memiliki kepekaan dan wawasan. Tetapi aku tidak menghargai kesempatan itu. Aku tidak berusaha memahami kebenaran, tetapi justru memikirkan masa depan dan nasibku. Aku berada di jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Aku tahu aku harus bertobat dan mengejar kebenaran, atau aku pasti akan binasa. Bagaimana caramu mengubah perspektifmu setelah itu? Aku membaca firman Tuhan ini dalam salah satu perenunganku. Satu-satunya alasan bagi Tuhan yang berinkarnasi untuk datang menjadi daging adalah karena kebutuhan manusia yang rusak. Ini karena kebutuhan manusia bukan kebutuhan Tuhan. Dan seluruh pengorbanan dan penderitaannya adalah demi manusia, dan bukan demi keuntungan Tuhan sendiri. Tidak ada pro dan kontra atau upah bagi Tuhan. Dia tidak akan memanen tuaian di masa depan, selain apa yang awalnya menjadi miliknya. Semua yang dilakukan dan dikorbankannya bagi umat manusia bukanlah agar dia bisa mendapatkan upah yang besar, tetapi semata-mata demi umat manusia. Amin. Aku sangat tersentuh oleh kasih Tuhan ketika merenungkan hal ini. Tuhan Maha Tinggi, kudus, dan mulia.
telah menjadi daging 2 kali untuk menyelamatkan umat manusia yang rusak mengalami penderitaan. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus umat manusia, membayar harga dengan nyawanya. Tuhan yang Maha Kuasa menjadi daging di Tiongkok pada akhir zaman, mengungkapkan kebenaran untuk mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Dianiaya dan dihujat oleh PKT dan dunia keagamaan. Dia menderita segalanya untuk bekerja di tengah-tengah kita. Untuk memberi firman-Nya kepada kita tanpa imbalan, hanya untuk menyelamatkan kita dari pengaruh iblis. Iya, Tuhan membayar harga yang begitu mahal untuk menyelamatkan umat manusia, tanpa pernah memikirkan keuntungan atau kerugiannya sendiri. Dia tidak menuntut upah. Dia tidak meminta imbalan apapun dari kita. Kasih-Nya tanpa pamrih dan benar. Esensi Tuhan begitu indah dan baik. iya benar. Lalu melihat diriku sendiri, aku berkata memiliki iman dan ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi aku sama sekali tidak tulus. Dengan kedok bekerja untuknya, aku sebenarnya melakukan transaksi untuk memperoleh berkat. Memperalat dan menipu Tuhan. Aku melihat betapa egois, licik, hina, dan memalukannya diriku. Aku hidup dalam keserupaan dengan iblis. Orang yang menentang Tuhan seperti diriku, sejenis iblis, takkan pernah mendapatkan perkenanan Tuhan apapun pengorbanan mereka. Aku juga membaca bagian ini dalam firman Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus berupaya untuk melakukan tugas seorang makhluk ciptaan Tuhan dan berusaha untuk mengasihi Tuhan tanpa mengajukan pilihan lain, sebab Tuhan layak menerima kasih manusia. Mereka yang berusaha untuk mengasihi Tuhan tidak boleh mencari keuntungan pribadi atau mencari apa yang mereka sendiri dambakan. Inilah cara pengejaran yang paling benar. Amin. Aku memahami dari firman Tuhan bahwa makhluk ciptaan tidak boleh memiliki iman demi memperoleh berkat. Mengejar kasih kepada Tuhan dan melakukan tugas kita dengan benar adalah satu-satunya kehidupan yang bermakna. Aku panjatkan doa ini kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin meninggalkan jalan kejahatan dan bertobat kepadamu, berhenti mencari berkat. Apapun tempat tujuan akhirku, aku ingin melakukan tugasku dengan baik untuk membalas kasih-Mu. Syukur kepada Tuhan. Setelah aku memperbaiki keadaanku, tekanan darahku menjadi stabil. Aku juga menyaksikan beberapa pembacaan firman Tuhan. Mari menontonnya sekarang. Baiklah. Tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk. Tugas adalah apa yang manusia harus penuhi. Itu adalah panggilan surgawinya dan seharusnya tidak bergantung pada imbalan jasa, kondisi, atau nalar. Baru setelah itulah dia bisa dikatakan melakukan tugasnya. Diberkati adalah ketika orang disempurnakan dan menikmati berkat Tuhan setelah mengalami penghakiman. Dikutuk adalah ketika wataknya tidak berubah setelah mereka mengalami hajaran dan penghakiman. Itu adalah ketika mereka tidak mengalami proses disempurnakan, tetapi dihukum. Namun, terlepas dari apakah mereka diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan melakukan apa yang mampu dilakukannya. Inilah yang setidaknya harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Engkau tidak seharusnya melakukan tugasmu hanya untuk diberkati, dan engkau tidak seharusnya menolak untuk bertindak karena takut dikutuk. Kuberitahukan satu hal kepadamu. Pelaksanaan tugas manusia adalah apa yang harus dia lakukan, dan jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, maka itu terjadi karena pemberontakannya. Melalui proses melakukan tugasnya lah, manusia secara berangsur-angsur akan diubahkan, dan melalui proses inilah dia menunjukkan kesetiaannya. Karena itu, semakin banyak tugas yang mampu kau lakukan, semakin banyak kebenaran yang akan kau terima, dan akan semakin nyata pengungkapanmu.
Apakah orang dapat memperoleh keselamatan atau tidak? Bukanlah tergantung pada tugas apa yang mereka penuhi, tetapi pada apakah mereka telah memahami dan memperoleh kebenaran, dan apakah mereka mampu tunduk atau tidak pada pengaturan Tuhan dan menjadi makhluk ciptaan yang sejati. Tuhan itu benar, dan dengan prinsip inilah Dia menilai seluruh umat manusia. Prinsip ini tidak dapat diubah, dan engkau harus mengingat ini. Jangan berpikir tentang mencari jalan lain atau mengejar hal yang tidak nyata. Standar-standar yang Dia tuntut dari semua orang yang memperoleh keselamatan selamanya tidak berubah. Standar-standar ini tetap sama, siapapun dirimu. Amin. Amin. Firman ini membantuku memahami bahwa tugas kita tidak ada hubungannya dengan apakah kita diberkati atau dikutuk pada akhirnya. Kunci untuk sepenuhnya diselamatkan adalah apakah kita mengejar dan memperoleh kebenaran atau tidak dan dapat mengubah watak kita atau tidak. Apa tugasku dan kapan, itu semua ditentukan Tuhan. Iya. Juga tempat tujuanku lebih tunduk pada aturan dan penataan Tuhan. Iya. Yang harus kulakukan adalah menerima pengaturan Tuhan dan melakukan tugasku dengan setia. Aku juga menyadari aku tak memiliki kebenaran kenyataan dan terlalu kekurangan kebenaran. Itulah sebabnya tugas itu menyingkapkan kesalahan dan kekuranganku. Mencari kebenaran dan memahami prinsip-prinsip ini dapat memperbaiki kekuranganku dan membantuku bertumbuh dalam hidup. Iya. Setelah memahami hal ini, aku berhenti mengkhawatirkan masa depan dan nasibku dan tidak mau berganti tugas lagi. Aku bekerja dengan setia, mencari kebenaran untuk mengatasi masalah apapun. Perlahan-lahan memahami beberapa prinsip dan secara bertahap aku melakukan lebih sedikit kesalahan. Syukur kepada Tuhan. Mengikuti firman Tuhan dan tidak mengejar berkat dalam tugasku, sungguh membebaskan bagiku. Aku telah diberkati dan dipimpin oleh Tuhan dengan hasil yang makin lebih baik. Syukur kepada Tuhan. Ini adalah pengalaman yang sangat bagus. Perlahan-lahan melepas keinginan mengejar berkat, tidak merasa dibatasi oleh tempat tujuan kita, dan berusaha melakukan tugas makhluk ciptaan. Semuanya adalah hasil dari penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Iya. Penghakiman dan hajaran firman Tuhan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kita dalam hidup. Iya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.